Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hilda Sela Istia. Saya mahasiswa dari Stikes Geraha Edukasi Makassar, jurusan S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa topik yang sudah saya pelajari dari mata kuliah keperawatan bencana. Di sini ada beberapa topik, yaitu topik yang pertama itu konsep bencana, karakteristik dasar tipe bencana, bencana dan pembangunan, penilaian risiko dan penentuan kejadian, manajemen penanggulangan bencana, mitigasi bencana, dan adaptasi bencana alam. Baik, saya langsung saja. Dapat kita ketahui bahwa bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat meluas pada kehidupan manusia, dari segi ekonomi, segi materi, atau juga lingkungan sekitar. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan juga manusia itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, negara Indonesia ini terletak di daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Dengan demikian, iklim tropis membuat negara kita ini memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal ini menimbulkan ancaman-ancaman yang merugikan kita, seperti bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi. Contohnya itu seperti volume air sungai, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan juga angin. Negara Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Yang pertama itu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Selain itu, negara kita juga merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu suatu lingkaran di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Perlu kita ketahui juga bahwa banyak sekali terjadinya faktor-faktor penyebab bencana alam di Indonesia. Contohnya itu seperti gempa di daerah Mamuju dan Majene, serta juga bencana meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Dengan kondisi alam yang sudah kita ketahui, tentunya kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Selanjutnya, bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam di sini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya itu seperti gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana non-alam di sini contohnya itu seperti gagal teknologi, gagal modelisasi,
epidemi dan wabah penyakit seperti yang sekarang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Dan juga bencana sosial. Bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya konflik antar kelompok atau antar komunitas dan juga teror. Cara untuk memperkecil dampak dari bencana yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana yaitu upaya atau tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Ada dua macam mitigasi, yaitu yang pertama mitigasi struktural, yaitu perubahan lingkungan fisik, dan yang kedua mitigasi non-struktural. Mitigasi ini upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia. Langkah-langkah dalam mitigasi bencana. Secara umum, penanganan bencana terdiri dari prabencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Penanggulangan prabencana terjadi dari dua kegiatan. Yang pertama perencanaan dan mitigasi. Kedua itu kesiapsiagaan. Penanggulangan saat bencana disebut dengan tanggap darurat, yaitu pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana, kemudian penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana. Ada juga penanggulangan pasca bencana. Penanggulangan pasca bencana ini terbagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama yaitu rehabilitasi dan yang kedua rekonstruksi. Adaptasi bencana alam adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulasi bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampaknya, yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberikan manfaat. Adaptasi bencana alam perlu dilakukan mengingat adanya ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia. Menganalisis adaptasi penanggulangan bencana alam, berikut contoh adaptasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adaptasi dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam ketersediaan air, adaptasi terhadap wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir. Melakukan usaha pengurangan risiko bencana alam, yaitu pembuatan peta risiko bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, serta penggambaran risiko bencana alam. Sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.